Tuhan, kami siang hari ini mau membaca Alkitab, terangi selalu hati dan jiwa kami. Kuduskan hidup kami setiap hari, biar kami semakin melekat kepadamu, dan terimalah setiap pertobatan kami. Karena kami rindu ingin mengenalmu lebih jauh dan lebih dekat lagi. Bahkan kami mengenal Engkau secara pribadi. Biarkan orang lain juga dapat mengenal Engkau secara pribadi. Karena kasihan jika mereka belum mengenal Engkau, Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih atas pemeliharaanmu di sepanjang perjalanan hidup kami, di semua tempat dan di semua pekerjaan aktivitas kami. Engkau selalu ada menyertai, memberkati, memelihara dan menjaga kami. Apapun yang menjadi kegoncangan bagi dunia ini, kami tidak akan takut dan gentar, karena Tuhan ada di pihak kami. Tuhan yang kami percaya, Tuhan Allah yang hidup, yang ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika Tuhan berjanji akan menyertai kami sampai akhir zaman, itulah pegangan kami, bahwa kami tak akan takut oleh apapun juga, karena Yesus Kristus ada di pihak kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai kami sepenuhnya dengan firman-Mu, kuasai kami sepenuhnya dengan kami mendekatkan diri selalu kepadamu, beribadah, berdoa, memuji memuliakan Engkau. Bahkan kami akan melakukan perintah-perintah-Mu, mengasihi Tuhan dan sesama kami. Jauhkan kami dari dosa-dosa, lindungi kami dengan kuasa-Mu selalu, agar kami tidak ikut dalam kecemaran dunia ini dan segala macam kejahatan dunia ini. Di mana-mana tempat banyak orang mencari Tuhan, tetapi mereka tidak menemukan, karena mereka di dalam hati dan jiwanya sudah banyak menentang. Dan pertentangan ini sudah berasal dari diri mereka sendiri untuk kebebasan memilih mereka. Dalam hati dan jiwa mereka yang penuh dengan pertentangan itu, tolong luruskan jalan mereka ya Tuhan. Kasihani mereka semuanya, siapapun mereka. Kami tidak pandang bulu, karena kami tidak bisa mengatakan bahwa kami lebih bersih dan sempurna dari mereka, tetapi kami mohon rahmat dan kasih-Mu untuk seperti kami juga menjumpai mereka secara pribadi, supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka jangan jatuh. Adalah orang-orang yang ingin mengenal Engkau, tapi berbeda dengan orang-orang yang sudah mengenal Engkau tetapi keluar dan menghujat. Bahkan sampai detik ini penghujatan terjadi di seluruh dunia ini, karena ketika Tuhan berkata bahwa akhir zaman akan muncul banyak penghujat, dan di situ kami mengetahui tanda-tanda zaman, di mana kami percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kepada semua orang, dan orang-orang yang diberi kebebasan untuk memilih diberi hak. Karena kami semua tahu Tuhan, kami tidak bisa memaksa orang untuk percaya kepada Engkau. Kami tidak akan membunuh mereka secara fisik maupun kejiwaan mereka, tetapi kami akan berdoa agar mereka dapat mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan di dunia ini tak seorang pun mampu menolak ketika Tuhan Yesus datang melawat mereka, baik mereka teroris, baik mereka pembunuh, baik sejahat apapun mereka di dunia ini, Tuhan Yesus datang dan melawat mereka, sehingga mereka semuanya akan mengenal Engkau dan percaya kepadamu, bahwa segala apapun akan diampuni jika mereka tidak menghujat Roh Kudus, Roh yang berasal dari Tuhan, di mana kuasa Tuhan akan bekerja pada semua orang. Terima kasih Bapa, kuasai kami sepenuhnya, berkati bangsa Israel. Adakah kesalahan di dalam mereka? Adakah yang mereka telah lakukan selama ini, yaitu mereka belum juga menerima keselamatan itu? Ataukah penginjilan yang dilakukan para penginjil-Mu kepada mereka tolak sampai hari ini? Dan kami tahu Tuhan, segala sesuatu memang terjadi dan juga belum kembali kepada mereka. Adalah mereka yang sudah menerima Engkau juga akan mereka dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diampuni dan dijaga selalu. Kami tahu segala kekuasaan yang mendatangkan mereka menjadi penguasa di dunia ini adalah kegelapan. Mereka bukan menyembah Sang Allah yang Maha Hidup, tetapi mereka menyembah setan, iblis, ataupun yang memberikan mereka uang yang banyak, kekuasaan yang tinggi. Bahkan mereka dapat menjadi segalanya yang menentang Tuhan, di mana mereka menyelidiki semua pekerjaan dunia ini untuk menentang Tuhan. Mereka menyelidiki apa yang Tuhan bentangkan di bumi ini, apa yang Tuhan ciptakan, sehingga mereka merasa berkuasa, memiliki segalanya dengan
apa yang menjadi kuasa mereka. Karena itu Tuhan, jamah para ilmuwan seluruh dunia ini, jamah orang-orang yang ingin berkuasa di dunia ini, agar mereka tahu bahwa ada Sang Penguasa yang hidup di surga sana, yang meliputi seluruh keberadaan kami umat manusia, yang tahu akan apa yang manusia inginkan dan buat sebelum mereka binasa oleh karena dosa-dosa dan kejahatan mereka, jamah mereka semuanya. Dan saat ini peperangan merajalela ke seluruh dunia. Kami tahu ada banyak orang menjerit karena hal-hal ini. Ada banyak penganiayaan, tetapi Tuhan kasih orang-orang kecil, orang-orang miskin siapapun mereka, orang-orang yang tidak punya apapun karena korban dari peperangan ataupun bencana-bencana. Karena itu seperti Engkau menjumpai umatmu dari awal penciptaan bumi ini hingga sekarang, banyak yang sudah mengenal Engkau. Karena itu kasihani mereka yang ingin mengenal Engkau, bukan menghujat dan menolak Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya kuasa mulai bekerja bukan kami, kehendak mulai jadi bukan kami. Kami hanya meminta agar juga saudara kami yang terhilang dibawa kembali kepada Sang Gembala yang baik, yaitu kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan kami. Tahirkan firman-Mu saat ini, kami mau berdoa selalu buat keluarga kami yang terhilang dimanapun berada. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari Ulangan 23 ayat 9 hingga dengan ayat yang ke-14 dengan perikop ketahiran perkemahan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu malam, pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu setiap sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Jadi berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, supaya kita dapat mengerti, memahami perjalanan bangsa Israel, di mana Tuhan selalu ada bagi mereka dari zaman dulu, sekarang hingga selamanya. Bagi mereka, bagi kita semua, bagi seluruh dunia ini. Berbahagialah setiap orang yang mengasihi Tuhan dan sesama. Berbahagialah setiap orang yang mengenal Tuhan penciptanya. Berbahagialah setiap orang yang mengasihi Kristus Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mengenal Roh Kudus. Berbahagialah setiap orang yang mencintai seluruh apa yang sudah diciptakan Sang Pencipta. Terima kasih Bapa, kuasai kami sepenuhnya dengan firman-Mu, agar kami tidak jauh dan tersesat berjalan, agar kami tidak jatuh ke lubang yang sama di mana pernah jatuh manusia ke dalam dosa. Walaupun kami tahu godaan mengintip di depan kami setiap detik, kami mau bertobat setiap hari, ditahirkan setiap hari, kuduskan kami setiap hari, jauhkan kami dari segala macam hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya dimanapun berada. Tahirkanlah dirimu seperti Tuhan yang kudus. Jadi jangan ada yang najis datang kepada Tuhan. God bless you all.